Nah, sekarang kita akan langsung ke praktek aja. Kita akan langsung ke praktek aja. Silakan teman-teman kalau yang mau ikutan praktek, silakan disiapkan kode editor ya. Saya gunakan VS Code ya, menggunakan Visual Studio Code. Kemudian silakan siapkan sampipinya ya, diinstal dulu sampipinya. Kemudian VS Code, Visual Studio Code. Kalau misalkan nggak ada VS Code, adanya Sublime misalkan, boleh pakai Sublime aja. Kalau adanya Notepad++, ya silakan gunakan Notepad++ saja ya, bebas, yang penting kode editor. Karena ini tuh bukan IDE ya, bukan, kita tidak akan menggunakan IDE gitu. Yang penting bisa ngedit teks ya. Teman-teman siapkan aja aplikasi apapun, yang penting bisa ngedit teks gitu. Intinya seperti itu. Kalau saya menggunakan Visual Studio Code ya. Oke. Nah, untuk menjalankan server ya, di sini kan ada banyak tuh ya. Nah, yang perlu kita jalankan sebetulnya hanya Apache dan MySQL aja. Apache untuk HTTP servernya, MySQL ya untuk database-nya ya, untuk DBMS-nya. Jadi kita tinggal start yang Apache. Oke. Nah, ini kalau warna kuning gini, ini masih proses ya, belum start nih. Kita tunggu sampai dia warna hijau. Oke. Nah, muncul portnya. Nah, sampai seperti ini. Nah, ini baru udah jalan ya. Nah, terus kita start yang MySQL-nya ya. Oke. Nah, ini juga MySQL kalau sudah hijau berarti ini udah jalan ya. Kalau seperti ini berarti ini sudah jalan. Nah, buat ngecek di browser apakah sudah jalan atau belum, kita tinggal buka saja localhost ya. Buka saja localhost. Nah, dia akan masuk ke halaman dashboard ya. Localhost dashboard. Ini sebentar saya reset dulu tampilannya kebesaran. Nah, seperti ini ya. Jadi ini halaman localhost. Jadi kalau berhasil dia akan masuk ke sini ya. Atau kalau misalkan localhost malah masuk ke Google gitu ya, bisa tambahin HTTP aja. Takutnya teman-teman buka localhost tapi malah masuk ke Google gitu. Bisa tambahkan HTTP tanda tanya, titik 2 ya. Kemudian slash localhost. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini ada PHP info di sini ya. Jadi kalau kita buka, ini akan ngasih tahu ke kita versi dari PHP-nya ya. Nah, saya di sini menggunakan PHP yang versi 7. Seperti itu ya. Jadi kalau pengen tahu informasi mengenai sampipi kita ya, server kita, bisa lihat di sini di PHP info ya. Khususnya untuk PHP-nya sih ini ya. Untuk PHP API saya kayak API-nya ada apa aja gitu ya. Kemudian plugin-plugin yang sudah terinstall juga ada apa aja. Nanti ada di sini. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya yang akan saya coba kenalkan lagi adalah PHP MyAdmin ya. PHP MyAdmin. Nah, tadi kan PHP info buat ngecek info ya. Nah, kita klik PHP MyAdmin yang ini. Nah, disinilah ataupun di tempat inilah kita akan mencoba nanti bikin database gitu ya, bikin tabel, insert dan sebagainya. Jadi PHP MyAdmin ini cukup kompleks gitu ya. Perannya cukup penting juga ya, karena ini sistem GUI-nya. Walaupun kalau misalkan teman-teman lebih suka menggunakan terminal, misalkan, ya bisa menggunakan terminal, cuman kalau untuk yang baru kurang cocok ya. Jadi ya cocoknya gunakan PHP MyAdmin. Ya, ini agak lama muternya, sorry ya. Nah, ini kurang lebih tampilan dari PHP MyAdmin ya. Ini ada database-database yang pernah saya bikin sebelumnya. Nah, kalau kita pengen bikin database baru, tinggal klik new di sini. Nah, saya coba perbesar aja biar kelihatan. Nah, kalau kita mau bikin database, tinggal klik new di sini ya. Atau mau ke database dulu, klik misalkan yang ini ya. Ke database dulu boleh. Nanti akan muncul tuh ya database-database-nya. Kalau mau delete juga tinggal dipilih aja salah satu database mau di delete, itu klik. Nanti tinggal klik drop. Nah, kalau diklik drop nanti ya kehapus database-nya. Seperti itu. Nah, kita kan bikin dulu database baru ya dengan nama CRUD. Nah, tinggal tulis aja CRUD. Gitu ya. Kemudian kita create. Kalau yang ini kan ada settingannya. Ini boleh dibiarkan atau boleh diabaikan ya. Jadi kita tidak perlu memilih apapun. Kita tinggal create aja. Jadi tinggal bikin database aja, kasih nama database-nya mau apa, kemudian tinggal create. Ya. Oke, misalkan mungkin gini aja deh. Saya bikin formulir aja ya.
Nama database-nya formulir aja, formulir. Kemudian klik create ya. Kita udah bikin database baru nih, itu namanya formulir ya. Nah, ini berarti udah berhasil. Nah, kalau saya cek SQL-nya, nggak muncul ya. Nah, sebenarnya kita bisa bikin juga di sini gitu ya, dengan SQL, dengan perintah SQL juga kita bisa bikin. Yaitu perintahnya itu create database ya, create database, kemudian kasih namanya gitu. Bisa juga dengan menggunakan SQL atau bisa juga dengan menggunakan query. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba bikin tabel ya. Nah, database-nya udah kan ya. Database-nya udah. Nah, kita tinggal bikin tabel. Ya. Misalkan tabelnya kita kasih namanya tabel data ya. Tabel data gitu ya. Atau mungkin tabel pendaftaran boleh. Tabel pendaftaran. Ya udah tabel data aja ya. Tabel data aja, tabel data. Nah, di bagian sini ada number kolomnya. Jadi misalkan kita mau berapa nih, mau berapa kolom. Misalkan nanti ini kan formulir ya, berarti nanti mungkin ada nomor ya, nomor dulu untuk primary key-nya, kemudian ada nama, kemudian ada nomor HP, ada email gitu ya. Kemudian ada alamat, misalkan jenis kelamin, tanggal lahir dan sebagainya. Nah, ini bisa kita perhitungkan dulu ya, bisa kita perhitungkan dulu. Atau bisa kita tulis aja sebanyak dulu gitu ya, misalkan saya tulis 10 gini ya, saya tulis 10 nggak apa-apa, kemudian kita klik go. Nah, bisa juga seperti ini. Oke. Nah, pertama kita bikin dulu, ini boleh ID atau boleh nomor ya, saya biasanya nulis nomor, kita int aja. Nah, length value int ini saya set di 255 aja, saya set di 255, kemudian kita geser nih ke kanan. Nah, kita bikin auto increment ya. Kita klik auto increment, itu tujuannya adalah supaya nanti sih nomornya nambah otomatis gitu ya. Jadi untuk ada data baru 1, data 2, 2 gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bisa gunakan klik auto increment. Nah, di sini kita bisa set ya sebagai primary key ya, sebagai kunci utama atau sebagai primary key lah ya. Disebutnya itu seperti itu. Oke, saya klik go ya. Nah, sudah. Kita sudah bikin kolom dengan nama nomor no ya, kemudian length value-nya 255, lalu di set auto increment ya sebagai primary. Oke, jangan lupa auto increment-nya harus diklik supaya nanti data baru akan nambah terus gitu ya, seperti itu. Akan nambah otomatis si nomornya. Oke, selanjutnya saya bikin nama ya. Nah, untuk nama saya gunakan varchar aja ya, gunakan variabel karakter. Kita set kira-kira nama paling panjang itu berapa digit sih? Misalkan kita set 50 atau 100 aja gitu ya. Karena kan nama yang sekarang cukup panjang-panjang ya, kita set 100 misalkan. Kemudian apalagi? Email ya. Email juga bisa di set menggunakan varchar ya. Email mungkin nggak akan panjang-panjang banget ya, misalkan kita set 50 aja. Lalu apalagi? Misalkan selanjutnya WA ya, atau nomor handphone. Kita tulis aja handphone misalkan. Kita set varchar. Atau kalau mau set INT juga boleh sih, misalkan berarti nanti data yang masuk adalah nomor gitu ya. Nah, boleh ya. INT nomor itu kira-kira 11 ya, 20 kayaknya cukup, 20 digit. Enggak akan lebih dari 20 digit ya nomor handphone tuh. Oke, terus selanjutnya adalah kalau misalkan segini cukup boleh, kalau mau nambahin yang lain boleh, misalkan kayak alamat. Atau kalau terlalu panjang, saya tambahkan apa ya? Udah 4 aja deh, cukup segini aja dulu ya, biar nggak terlalu panjang. Kalau teman-teman mau nambahin, misalkan boleh, saya cukup aja. Ada nomor, ada nama, ada email, ada nomor handphone ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik save. Nah, yang ini nggak apa-apa dibiarin kosong, nggak apa-apa. Karena kita kalau yang akan dieksekusi yaitu yang kita isi aja, yang nggak kita isi ya akan diabaikan. Seperti itu ya. Jadi kita save. Nah, udah ada nih, kita udah punya satu tabel ya di database formulir ya. Nah, ini strukturnya nih, ada nomor tuh ya, int, auto increment ya. Kemudian juga ada
Ini tuh primary key ya, ini simbol primary key. Nah, terus ada nama ya dengan varchar, terus ada email dengan varchar 50 ya. Kemudian ada handphone, nomor handphone ya dengan INT20. Oke, kita sudah bikin database dan sudah bikin tabel. Nah, udah ya. Untuk di PHP admin kita cukup aja segitu aja ya. Kalau mau insert boleh, kalau teman-teman mau nyoba nambahin boleh di insert, tapi kita nanti coba di PHP aja untuk insert dan lain sebagainya.